Di sebuah lembah yang subur dan tenang, hiduplah seorang petani kebun bernama Toba. Setiap hari, ia bangun pagi dan memulai aktivitasnya dengan semangat. Toba bukan orang yang banyak bicara, tapi ia dikenal sebagai sosok yang ulet dan tekun. Tanah di sekeliling tempat tinggalnya ia garap sendiri, ditanami berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang kelak akan ia panen. Ladangnya kecil, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Setelah seharian bekerja keras di kebun, Toba kerap pergi ke sungai untuk mencari ikan. Sungai itu mengalir jernih di pinggiran desa dan menjadi sumber air utama bagi para petani. Dengan membawa kail dan umpan sederhana, Toba memancing dengan sabar, berharap bisa membawa pulang beberapa ikan untuk makan malamnya. Jika beruntung, ia bisa membawa lebih dari satu dan menjual sisanya ke pasar. Hidupnya sederhana, tapi cukup membahagiakan. Namun hari itu, sesuatu terasa berbeda. Toba pulang dari ladangnya dengan rasa lapar yang menggigit. Langkahnya agak gontai saat menuju sungai karena tubuhnya mulai letih. Duduk di batu besar yang biasa ia gunakan saat memancing, Toba mulai menunggu. Waktu berjalan, tapi tak ada satupun ikan yang menyambar umpannya. Air mengalir tenang, namun permukaannya seperti tak memberi harapan. Hatinya mulai resah, dan pikirannya pun melayang. Sambil terus menatap permukaan air, Toba menghela napas panjang. Seandainya aku punya istri, pikirnya lirih, pasti aku tidak perlu bersusah payah seperti ini. Ia membayangkan ada seseorang yang menunggunya di rumah, memasakkan makanan, dan menyambutnya dengan senyum setelah seharian bekerja. Dalam lamunannya itu, hatinya terasa sedikit hangat, walau kenyataan masih membiarkannya duduk lapar dan sendirian. Tiba-tiba, kail yang sedari tadi diam, bergerak kuat. Toba terkejut. Tangannya refleks menarik tali pancing itu dengan sekuat tenaga. Dan di ujung kail, seekor ikan mas besar muncul dari dalam air. Sisiknya berkilauan keemasan di bawah sinar matahari sore. Belum pernah ia melihat ikan sebesar dan seindah itu sepanjang hidupnya. Dengan semangat yang kembali membara, ia membawa pulang ikan itu dengan hati yang sangat gembira. Ia merasa hari itu akhirnya berubah menjadi keberuntungan. Sepanjang jalan pulang, Toba tak henti-hentinya tersenyum. Ia membayangkan betapa nikmatnya ikan itu setelah dimasak. Hari yang tadinya membuatnya hampir putus asa, kini berubah menjadi hari penuh keberuntungan. Tangan kirinya masih memegang erat ikan mas besar itu, sementara langkahnya terasa ringan. Di kepalanya sudah terbayang betapa lezatnya ikan goreng hangat ditemani nasi putih dan sambal pedas. Begitu tiba di rumah, tanpa menunggu lama, Toba segera menuju dapur. Ia menaruh ikan itu di atas talenan besar, lalu pergi keluar sebentar untuk mengambil bumbu dan kayu bakar. Ia sudah tak sabar ingin memasak. Namun saat ia kembali ke dapur hanya beberapa menit kemudian, ia dibuat terkejut bukan main. Ikan mas besar yang tadi ia taruh di atas talenan telah lenyap, tidak ada bekasnya sama sekali. Rasa bingung dan panik menyergap pikirannya. Ia mengucek mata, memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. Namun apa yang ia lihat selanjutnya membuat tubuhnya membeku. Di tengah dapur, berdiri seorang perempuan muda yang sangat cantik. Rambutnya panjang dan hitam berkilau, wajahnya lembut, dan ia memakai pakaian sederhana yang tidak Toba kenali. Perempuan itu tersenyum padanya, lalu mengucapkan terima kasih dengan suara lembut. Toba berdiri terpaku, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Perempuan itu lalu menjelaskan bahwa ia adalah seekor ikan mas yang dikutuk oleh para dewa, dan hari ini kutukannya telah terangkat karena Toba telah menyelamatkannya dari sungai. Sebagai balas budi, sang putri menyatakan keinginannya untuk menjadi istri Toba, dengan satu syarat penting, Toba tidak boleh, dalam keadaan apapun, memberitahu siapapun bahwa istrinya berasal dari seekor ikan. Toba, masih dalam keadaan campur aduk antara bingung dan takjub, akhirnya menyetujui permintaan itu. Ia berpikir bahwa kehadiran perempuan itu adalah jawaban dari doanya sore tadi di sungai.
Ia berjanji akan menjaga rahasia tersebut seumur hidupnya. Maka sejak hari itu, mereka hidup bersama sebagai suami istri. Hidup mereka terasa lebih lengkap dan hangat. Toba pun merasa bahwa doanya benar-benar dikabulkan oleh alam. Waktu berlalu dengan tenang. Kehidupan Toba dan istrinya penuh kebahagiaan sederhana. Setiap pagi, Toba kembali ke ladangnya seperti biasa. Namun kini ia memiliki semangat baru karena tahu ada sosok yang menunggunya pulang. Istrinya pun dengan setia mengurus rumah, memasak, dan sesekali membantu di kebun kecil mereka. Kehangatan cinta mulai tumbuh di antara keduanya, dan rumah mereka pun selalu dipenuhi canda tawa. Beberapa waktu kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki dari pernikahan mereka. Anak itu diberi nama Samosir. Sejak bayi, Samosir sudah menunjukkan selera makan yang luar biasa besar. Setiap kali diberi makan, ia seolah tak pernah kenyang. Namun bagi ibunya, itu adalah tanda bahwa anaknya tumbuh sehat. Sedangkan bagi Toba, itu berarti ia harus bekerja lebih keras untuk mengisi perut anak tercintanya. Samosir tumbuh menjadi anak laki-laki yang aktif, namun berbeda dari harapan Toba. Ia tidak menunjukkan minat untuk bekerja di ladang seperti ayahnya. Bahkan ketika diajak, Samosir lebih memilih bermain atau tidur. Toba yang bekerja dari pagi hingga sore hanya bisa menghela napas setiap kali melihat anaknya malas. Meski begitu, ia tak pernah mengeluh. Dalam hatinya, Samosir adalah darah dagingnya yang harus dijaga dan diberi kasih sayang. Istrinya kerap menasihati Samosir agar lebih menghargai kerja keras ayahnya. Tapi Samosir tetap saja menjadi anak yang pembangkang. Ia sering membantah, suka mengeluh, dan kadang membuat ibunya menangis. Namun cinta ibu tak mudah pudar. Ia tetap menyayangi anaknya dengan penuh kesabaran. Ia yakin, suatu hari nanti, Samosir akan berubah dan menyadari pengorbanan orang tuanya. Suatu siang yang panas, ketika matahari bersinar terik, sang ibu menyiapkan bekal untuk Toba yang sedang bekerja di ladang. Ia memanggil Samosir dan memintanya untuk mengantar makanan ke ladang. Samosir mendengus dan mengeluh. "Kenapa harus aku?" gumamnya. Tapi karena tak enak hati pada ibunya yang terus memohon, ia akhirnya mengiyakan sambil membawa bungkusan makanan dengan langkah malas. Dengan langkah gontai, Samosir berjalan menyusuri jalan setapak menuju ladang ayahnya. Panas matahari membakar kulitnya, membuatnya semakin malas dan uring-uringan. Sepanjang jalan ia terus mengeluh tentang panas, tentang jauhnya ladang, bahkan tentang makanan yang harus ia bawa. "Kenapa harus aku? Kenapa bukan ibu saja yang antar?" gerutunya dalam hati. Aroma dari bungkusan makanan yang ia bawa mulai tercium kuat. Wangi masakan ibunya begitu menggoda, membuat perut Samosir berbunyi. Ia berhenti sejenak di bawah pohon rindang, lalu meletakkan bungkusan itu di pangkuannya. Tangan kecilnya mulai membuka sedikit kain penutup bekal, hanya ingin mengintip. Tapi begitu melihat lauk di dalamnya, ia tak tahan, ia pun mencicipinya sedikit. Awalnya hanya sesuap, tapi satu suap terasa kurang. Lalu 2, 3, dan akhirnya setengah dari bekal itu habis di tempat. Samosir pun melanjutkan perjalanan sambil berkata pada dirinya sendiri, "Ayah pasti tidak akan marah hanya karena aku makan sedikit." Namun tak lama kemudian, rasa lapar kembali datang. Bekal itu terus menggodanya hingga ia kembali berhenti dan memakannya lagi. Ketika akhirnya ia sampai di ladang, wajah Toba berseri melihat anaknya datang membawa makanan. "Ah, akhirnya anakku datang juga," batinnya dengan gembira. Toba segera menghentikan pekerjaannya, menyeka keringat di dahi, lalu menghampiri Samosir. Namun begitu ia membuka bungkusan makanan, senyumnya langsung lenyap. Di dalamnya, tak tersisa sesuap pun nasi. Semua habis tak bersisa. "Ini, mana makanannya?" tanya Toba dengan suara serak dan wajah bingung. Samosir menjawab jujur namun santai, "Aku lapar di jalan, jadi aku makan sedikit lalu ya habis." Kata-katanya yang ringan seolah tanpa rasa bersalah membuat Toba seketika marah. Rasa lapar,
Lelah seharian bekerja, dan kecewa bercampur menjadi satu. "Kau anak tak tahu diri," bentaknya. Amarah yang selama ini ia tahan, akhirnya meledak hari itu. Samosir kaget dengan kemarahan ayahnya. Matanya membelalak, tubuhnya mundur perlahan. Namun bukannya menyesal, ia justru merengut dan berkata dengan nada tak peduli, "Hanya makanan saja, kenapa marah begitu?" Perkataan itu bagaikan bara api yang membakar dada Toba. Ia merasa sakit hati karena pengorbanannya selama ini tak dihargai oleh anaknya sendiri. Amarah Toba memuncak, wajahnya memerah, dan tanpa sadar ia berteriak, "Dasar anak ikan! Tidak tahu balas budi." Suasana seketika hening. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Toba, sebuah kalimat yang seharusnya tak pernah ia ucapkan. Begitu menyadari apa yang telah ia katakan, Toba terdiam. Matanya membesar, menatap anaknya yang kini terpaku di tempat. Samosir berdiri kaku, menatap wajah ayahnya dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan. "Anak ikan," ucapnya pelan, air matanya mulai menetes. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin menuju rumah. Hatinya remuk, bukan hanya karena dimarahi, tapi karena rahasia besar tentang dirinya diungkapkan dengan penuh amarah. Ia merasa dirinya asing, tak diterima, tak diinginkan. Sesampainya di rumah, Samosir langsung memeluk ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Sang ibu terkejut dan menanyakan apa yang terjadi. Samosir, dengan suara terputus-putus, menceritakan ucapan sang ayah. Mendengar itu, wajah sang ibu langsung berubah. Ia terdiam cukup lama, lalu memeluk anaknya erat. Air matanya pun jatuh, tak terbendung lagi. Sang ibu tak hanya sedih karena anaknya terluka, tapi juga karena hatinya sendiri tercabik. Suaminya yang dulu berjanji akan menyimpan rahasia telah mengingkari sumpah itu. Ia merasa kecewa, terluka, dan dikhianati. Dalam hati, ia tahu janji yang dilanggar tidak akan pernah berakhir baik. Maka dengan hati berat, ia memutuskan pergi. Ia tak bisa lagi tinggal bersama orang yang mengkhianati kepercayaan. Dengan mata yang masih basah oleh air mata, sang ibu menggandeng tangan Samosir dan keluar dari rumah. Tanpa banyak kata, ia hanya berkata, "Kita harus pergi, sekarang." Samosir menatap ibunya dengan bingung, namun mengikuti langkahnya tanpa bertanya lebih lanjut. Hati sang ibu semakin hancur, tapi ia tahu waktunya di tempat itu telah habis. Langit pun mulai menggelap, seolah ikut berduka atas pecahnya keluarga itu. Di ladang, Toba masih berdiri terpaku. Kepalanya dipenuhi penyesalan. Ia sadar, ucapannya tadi telah menghancurkan segalanya. Ia buru-buru berlari pulang dengan harapan masih bisa memperbaiki kesalahannya. Namun ketika sampai di rumah, ia hanya menemukan keheningan. Rumah itu kosong, istri dan anak yang ia cintai telah pergi. Ia memanggil-manggil nama mereka, namun tak ada yang menjawab. Langit yang semula mendung kini berubah menjadi gelap pekat. Petir menyambar dari kejauhan, dan suara guntur menggema. Angin berhembus kencang, dedaunan beterbangan, dan suasana menjadi mencekam. Toba berlari ke segala arah, mencoba mencari jejak istri dan anaknya. Tapi semua terasa sia-sia. Hujan deras mulai turun, namun bukan hanya dari langit, air mulai keluar dari celah-celah tanah di sekitar desa. Di sisi lain, sang ibu dan Samosir terus berjalan menjauh. Dari setiap tapak kaki sang ibu, air mulai memancar dari tanah. Ia tahu, bencana telah tiba. Ia menoleh kepada Samosir, menggenggam bahunya, dan berkata, "Cepat, naiklah ke bukit paling tinggi. Selamatkan dirimu." Samosir yang masih terisak mengangguk, lalu berlari menuju dataran tinggi tanpa berpaling lagi. Sang ibu tetap berjalan, tapi air terus mengikuti dan membanjiri seluruh desa. Tubuhnya perlahan memudar, berubah kembali menjadi wujud asalnya, seekor ikan emas besar. Ia menyelam ke dalam air yang kini telah menenggelamkan lembah itu sepenuhnya. Desa, rumah, dan ladang Toba hilang tertelan oleh danau yang tiba-tiba terbentuk luas dan dalam.
Dan di sanalah, lahirlah Danau Toba yang kita kenal hingga kini. Toba, yang tak tahu harus kemana, akhirnya jatuh bersimpuh di tepi dataran yang kini telah menjadi danau luas. Matanya menatap permukaan air yang bergelombang, tempat di mana rumah dan kenangannya dulu berada. Ia menjerit memanggil nama istrinya, memanggil nama anaknya, namun tak satu pun yang kembali. Yang menjawab hanya gema suaranya sendiri dan rintik hujan yang masih turun pelan. Samosir, dari atas bukit, menyaksikan semua kejadian itu. Hatinya hancur melihat kampung halamannya tenggelam, keluarganya tercerai-berai, dan ibunya, satu-satunya tempat ia bernaung, kini telah lenyap ke dalam air. Ia hanya bisa menangis dalam diam, duduk memeluk lutut di antara dinginnya kabut pegunungan. Ia sadar, bukan hanya ayahnya yang bersalah, ia pun telah membuat kesalahan besar. Hari demi hari berlalu, danau itu tetap tenang, tapi menyimpan kisah sedih yang dalam. Di tengah danau, muncullah sebuah pulau kecil, tempat di mana Samosir menyelamatkan diri. Pulau itu kini dikenal dengan nama Pulau Samosir, sebagai pengingat akan seorang anak yang menjadi saksi dan korban dari perjanjian yang dilanggar, serta kasih sayang yang berujung duka. Toba hidup sendiri hingga akhir hayatnya, menetap di tepi danau dan terus menyesali kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Ia menjadi simbol dari seorang ayah yang kehilangan segalanya karena satu ucapan yang tak bisa ditarik kembali. Dan sejak saat itu, warga sekitar menyebut danau luas itu dengan nama Danau Toba, untuk mengenang tragedi keluarga yang penuh cinta, namun juga luka. Kisah ini bukan hanya legenda, tapi juga pengingat yang dalam, bahwa janji adalah sesuatu yang sakral, dan perkataan yang terlontar dalam amarah bisa membawa penyesalan seumur hidup. Dari Danau Toba, kita belajar bahwa cinta tanpa kepercayaan tak akan bertahan lama, dan bahwa keluarga adalah hal yang tak boleh disia-siakan, karena ketika mereka pergi, yang tersisa hanyalah penyesalan. Sejak saat itu, Danau Toba menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekitar. Airnya yang luas dan tenang menyimpan begitu banyak kenangan yang tak terlihat mata. Setiap gelombang kecil yang menyentuh permukaan dipercaya membawa cerita cinta, pengorbanan, dan kehilangan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Pulau Samosir, yang terletak di tengah danau, tumbuh menjadi tempat yang sakral. Banyak yang percaya bahwa semangat sang anak masih hidup di sana, menjaga keseimbangan alam dan menjadi penjaga kenangan akan ibunya yang telah berubah menjadi makhluk air. Pulau itu menjadi simbol dari harapan dan kelangsungan, meski terlahir dari duka. Toba, yang menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian, tak pernah berhenti menyesali perkataannya. Di setiap pagi ia berdiri di tepi danau, menatap kabut yang menggantung di atas air, berharap bisa melihat bayangan istri dan anaknya kembali. Namun air dan kabut hanya menjawab dengan diam, seolah memberi pelajaran tentang makna kehilangan yang tak bisa dibalikkan. Masyarakat sekitar pun terus mewariskan cerita ini dari generasi ke generasi, bukan semata untuk mengenang kejadian di masa lampau, tetapi juga untuk menjaga kebijaksanaan di dalamnya. Danau Toba bukan sekadar keajaiban alam, tapi juga keajaiban jiwa, di mana cinta, janji, dan kesetiaan diuji oleh waktu dan emosi. Dari kisah ini kita belajar bahwa janji harus dijaga dengan hati, dan bahwa perkataan dalam kemarahan bisa melukai lebih dalam daripada luka fisik. Terkadang, penyesalan datang terlambat dan mengubah segalanya. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam bertutur, dan jagalah orang-orang yang mencintaimu, karena ketika mereka pergi, waktu tak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Ikuti terus kisah seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.